Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali di channel saya, Radio di Bengkel. Untuk teman-teman subscriber dimanapun anda berada, saya doakan sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, amin. Dan tentunya dimudahkan segala urusan ya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Di video kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara mengatasi baut head ya teman-teman, baut kop. Ini baut tanam. Ini mengalami slack atau dol ya teman-teman ya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Tidak perlu kita ke tukang bubut. Mungkin untuk teman-teman di rumah yang memiliki tab atau semacam baut tanam seperti ini dan bor ya teman-teman ya. Ini sudah bisa membuat drat sendiri di rumah ya, dengan bornya teman-teman ya, seperti ini ya. Lalu bagaimana caranya? Untuk caranya seperti ini ya. Kita copot dulu untuk baut yang dol ini. Ini baut 12 ya teman-teman ya, baut 12. Untuk besarnya, diameternya ini 10 mili ya. Ini M10, namun nama umumnya ini baut 12 ya teman-teman ya. Oke, kita pasang. Kita pasangkan mur seperti ini agar lebih gampang kita copot. Ini sudah dol ya teman-teman ya. Sudah los, kita kunci. Tapi kalau kita buka secara manual agak sedikit keras ya. Boleh menggunakan tang. Tetapi kalau teman-teman tidak mempunyai tang grip seperti ini, bisa menggunakan metode seperti ini ya teman-teman ya. Kita masukkan dulu mur seperti ini. Lalu kemudian kita masukkan lagi mur yang satu seperti ini. Oke. Agar lebih kuat untuk murnya, kita masukkan dua kunci seperti ini. Kita kencangkan seperti ini. Kita kasih beradu, bertabrakan seperti ini. Lalu yang kita kunci baut timur di bagian bawah ya teman-teman ya, seperti ini ya. Ini sudah enteng ya, kita copot ya teman-teman ya. Ini ya, untuk dratnya sudah copot ya teman-teman ya. Ini sudah dol ya, di bagian lubangnya sudah gundul ya teman-teman. Ini kita akan ganti dengan baut untuk atasnya, penguncian atas baut 12 M12. Kemudian untuk yang mau ditanam baut 14 ya teman-teman ya. Lalu mungkin teman-teman pemula atau teman-teman di rumah bertanya-tanya bagaimana untuk ukuran baut 14 ini untuk mata bornya dan mata tapnya teman-teman ya. Untuk ukurannya seperti ini ya, untuk rumusnya ya. Baik itu baut 8, M8 atau baut 10 mungkin, baut 8, baut 10, baut 14, baut 17, 19 ya. Untuk rumusnya seperti ini ya. Ini yang bisa mau tanam baut 14 ya. 14 untuk rumusnya ya. 14 kurang 4 ketemunya 10 ya. Sekali lagi 14, ini baut 14, ini baut 14 kurang 4 ya. 14 kurang 4 ketemunya 10 ya, berarti 14 kurang 4 10 ya. Untuk mata tapnya M10 ya teman-teman, M10 kali 1.25 ya teman-teman. Sekali lagi M10 kali 1.25 ya teman-teman. Untuk 1.25 ini atau 1,25 ini untuk ukuran kekasaran dan kehalusan drat ya teman-teman ya. Ini ukuran dratnya ya, untuk tingkat kekasarannya dan kehalusannya ya, 1.25 ya. Untuk di sepeda motor 99% menggunakan baut drat halus seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Jadi 14 kurang 4 menjadi 10 ya. Berarti mata tapnya kita gunakan mata tap M10 ya teman-teman ya. Sekali lagi kali 1.25 ya teman-teman. Untuk 1.25 ukuran dratnya ya. Kemudian untuk mata bornya, untuk mata tapnya sudah jelas ya, M10 ya untuk baut 14 ya. Kita pindah ke mata bornya teman-teman ya. Untuk mata bornya mungkin agak sudah sedikit buram untuk angkanya, tapi masih jelas ya teman-teman ya. Dari mata tap 10 kita kurangi 1,5 mili ya teman-teman ya. 10 kurang 1,5 atau 1,5, 10 kurang 1,5 menjadi 8,5 ya teman-teman ya. 8,5 ya. 8,5 ya. Untuk mata bornya menggunakan 8,5 mili ya teman-teman ya.
M8 ya, M8,5 mili ya. Untuk mata bornya ya teman-teman ya, 8,5 mili ya. Untuk mata tapnya mata tap 10 M10 kali 1.25. Untuk mata bornya 8,5 mili ya teman-teman ya, 8,5 ya. Oke, untuk bautnya baut 14 ya, mau ditanam ya teman-teman ya. Oke, kita akan bor dulu untuk lubang yang ini teman-teman ya. Kita bor, lalu kita tap ya. Kita pasang dulu untuk mata bornya. Ini blok Yamaha RX Special teman-teman ya. Untuk motornya ini ya. Ini motor Yamaha RX Special. Silinder bloknya seperti ini ya, terjadi slack. Kita perbesar lubangnya. Kita tahan dulu. Agar kita bisa mengetap ya. Untuk pemborannya, untuk membor usahakan harus presisi ya, harus lurus ya teman-teman. Kasih kuat. Untuk melakukan pengeboran selalu di terawang ya, agar tidak bablas ke bawah ya teman-teman ya, agar tidak bablas ke ruang transfer ya, atau di ruang intake ya teman-teman ya. Tidak usah terburu-buru, pelan-pelan saja untuk pengeborannya ya. Sambil kita ukur dengan baut yang mau ditanam ya. Ini sudah pas ya teman-teman untuk ukurannya. Coba tolong ambil angin ya, sampai di sini ya. Oke. Kita ukur lagi. Sedikit lagi ya teman-teman, 3 ulir lagi ya, sekitar 3 drat lagi ya. Oke, ini sudah mantap untuk lubangnya. Tinggal kita buat drat ya teman-teman ya.
Pertama-tama yang kita masukkan tab yang dratnya agak jauh dari ujung matanya ya teman-teman ya, agar bisa nanti kita finishing dengan yang ini ya teman-teman ya, yang ini ya. Ini sebagai permulaan ya. Mohon maaf untuk pengemburan tadi agak sedikit geser-geser karena tidak adanya ragum ya teman-teman ya. Saya belum memiliki ragum ya. Oke, pastikan ini harus presisi ya teman-teman ya, untuk pengetapannya ya, harus lurus ya teman-teman. Nanti ketika pemasangan head tidak menceng ya, atau pemasangan kop ya. Pastikan harus benar-benar lurus ya teman-teman ya, harus presisi ya. Seharusnya ini kita jepit pakai ragum ya teman-teman, tapi karena minimnya alat belum ada ragum ya teman-teman ya, kita lakukan secara manual saja. Yang penting ilmunya teman-teman ya. Oke, sudah mulai terbentuk untuk dratnya, sudah mulai terbentuk, tinggal kita finishing ya teman-teman ya. Kita ganti mata tabnya dengan yang ini ya teman-teman, dengan yang ini ya. Ini finishing ya. Ini satu paket teman-teman ya, setiap satu tempat seperti ini, satu kemasan, 3 isinya teman-teman ya, satu paket ya. Namun untuk ukurannya sama ya teman-teman, hanya membedakan di bagian ujungnya saja ya, bagian ujung sini dan ini untuk permulaan, kemudian ini untuk yang kedua, ini untuk finishing ya. Yang pertama, kedua, finishing ya. Oke, kita langsung ke finishing saja teman-teman ya. Kita ganti dulu untuk mata tabnya ya. Ini mata tabnya kita ganti dengan yang ini ya teman-teman ya. Ini finishing ya. Mohon maaf untuk alat-alat masih sangat sederhana sekali ya teman-teman ya. Tapi yang penting ilmunya ya. Untuk teman-teman pemula ya, terkhusus untuk teman-teman pemula ini ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman di rumah yang motor RS King-nya dol, bisa dibikin seperti ini ya teman-teman ya, menggunakan baut seperti ini ya. Oke, kita finishing ya. Pergi ambil lem Korea di sana di raknya. Untuk caranya dimasukkan lalu diputar-putar seperti ini ya teman-teman. Ada air aki. Oke, ini sudah jadi ya, untuk dratnya sudah mantap ya. Tinggal kita pinggiran drat ini kita bersihkan menggunakan gurinda ya teman-teman ya. Tapi hanya sedikit sekali ya, sedikit sekali, jangan sampai melukai pinggiran head silinder blok ini ya teman-teman ya.
Nanti kalau ini luka, terjadi kebocoran, maka kompresi akan bocor ya. Oke. Oke, kita masukkan bautnya ya. Kita menggunakan lem ya teman-teman ya. Kita masukkan baut seperti ini, kita menggunakan lem. Seharusnya yang bagus ini kita gunakan lem porting ya teman-teman ya. Lem porting, bisa juga lem besi ya teman-teman. Bisa lem porting, yang paling bagus lem porting ya teman-teman ya. Tapi ketika lem porting tidak ada, kita gunakan saja lem Korea teman-teman ya. Seperti ini ya. Lem Korea kah lem Cina ini ya. Tinggal kita teteskan seperti ini agar dratnya lebih kuat ya teman-teman ya. Begitu pula dengan di lubangnya ya. Kalau ada lem besi alangkah bagusnya lem besi ya teman-teman ya. Tapi yang paling bagus lem porting ya teman-teman. Tapi tidak usah kita cari yang aneh-aneh, yang penting ini bisa ya teman-teman ya. Untuk pengunciannya kita gunakan saja secara manual ya. Jangan menggunakan impact ya teman-teman. Nanti kekuatan impact kita tidak bisa prediksi, bisa-bisa bahaya ya. Oke, ini sudah kuat ya. Tinggal kita copot. Kunci kembali. Lalu kita tahan dengan menggunakan tang. Tapi untuk menggunakan tang seperti ini hati-hati ya, jangan sampai dratnya jangan sampai melukai dratnya teman-teman ya. Oke, ini sudah jadi ya. Ini sudah mantap, tinggal kita pasang nanti. Tapi untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Ini hanya tutorial pembuatan drat baut tanam ya teman-teman ya. Oke. Untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.